Puji nama Tuhan, Shalom jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali pagi ini kita berjumpa dalam ibadah raya GBL Omega. Dan hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau menyanyi, kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Biarlah kami Bapa, anak-anakmu Bapa, semakin dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Dan terima kasih untuk perjalanan hidup kami Bapa di dalam nama Bapa. Biarlah iman kami Bapa semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Pimpin ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Kami serahkan di dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan kami semua Bapa. Pribadi lepas pribadi, kami berserah dan kami siap untuk memuliakan nama Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saat ini kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena sudah lama mungkin kita tidak bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan kali ini mari kita bersukacita dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan pada diri kita sendiri bahwa dengan Tuhan saya cakap melakukan segala perkara. Amin. Yeay, kami bersyukur dengan-Mu Tuhan. Yeay, haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhanku, kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Tuhan baik. Dengan Tuhan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus,
Haleluya, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita mau berserah-serah bagi nama Tuhan, karena kita percaya bahwa dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan dalam hidup kita, serahkanlah semua kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber harapan, sumber jawaban yang akan memberikan jawaban yang terbaik, yang membuat kita keluar dari setiap permasalahan kita. Pandang Tuhan, ketika jalan di depan tertutup, samping kiri kanan belakang tertutup, lihat ke atas. Ada Tuhan yang selalu menanti kita, ada Tuhan yang selalu menunggu kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang kemuliaan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang kemuliaan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau taat dan setia padamu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya bagi nama-Mu, Yesus Tuhan tinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus.
Tuhan. Dan kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Bapa, dengan segenap jiwa kami, hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Yesus Tuhan ditinggikan selama-lamanya. Kami bersyukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat sekalian, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Puji Tuhan, kembali kita boleh beribadah pada hari Minggu pagi ini. Kita percaya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Tuhan terlebih rindu untuk bersekutu dengan kita sebagai umat-Nya. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang baru, hari yang indah, hari di mana Tuhan siap memberkati kami melalui firman-Mu. Kami lapar dan haus akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, memberikan kami hikmat pewahyuan, supaya kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan belaka, tetapi firman itu boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan buat kami bersemangat, bergairah untuk terus melakukan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan termeterai dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah saya hari ini adalah mimpi yang dibelokkan paksa. Kita akan lihat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan berdasarkan tema yang sudah kita dengar tadi. Ada sebuah quotes dari Elisabeth Elliot yang menuliskan kata-kata seperti ini. God never denies our hearts desire expect to give us something better. Yang artinya Tuhan tidak pernah menyangkal hati kita, keinginan, kecuali untuk memberi kita sesuatu yang lebih baik. Peristiwa yang terjadi
yaitu corona yang datang begitu tiba-tiba menjadi pandemik ke seluruh dunia. Dan imbasnya tentu terjadi juga atas bangsa kita Indonesia. Jadi pada waktu corona datang, maka hidup kita juga meradang, bahkan tantangan terjadi dalam bidang misi. Jadi ada perubahan-perubahan yang begitu cepat yang terjadi di dalam dunia. Dan tinggal bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang tiba-tiba dan begitu cepat ini, supaya kita tetap melakukan kehendak Tuhan dan tetap berada dalam jalur-jalurnya Tuhan. Nah, mari kita lihat akan kejadian yang terdahulu. Ternyata 100 tahun yang lalu, 1920, pernah merebak penyakit yang disebut Spanish flu atau influenza yang mengakibatkan jutaan bahkan puluhan juta orang meradang. Setelah itu dunia memasuki masa resesi, lalu diakhiri dengan Great Depression, depresi besar tahun 1929 sampai 1930. Di mana-mana terjadi kelaparan, bahkan cerita yang sangat menyedihkan. Ada seorang ibu yang terpaksa menjual anak-anaknya hanya untuk makan. Nah, bagaimana dengan Indonesia pada tahun itu yang belum merdeka? Menurut penelitian yang ada, Asia terkena dampak terbesar, yaitu kematian. Khususnya Indonesia pada zaman itu diperkirakan 1,5 juta orang wafat karena penyakit ini. Ditambah dengan kelaparan, epidemik malaria, inflasi yang tinggi, serta kesehatan publik yang terbatas, public health. Dan diperkirakan dari setiap 1.000 orang ada sekitar 31 orang yang meninggal dunia. Oleh sebab itu kita belajar dari sejarah tentang jutaan nyawa yang melayang dengan begitu cepat pada tahun 1929 sampai 1930. Pada waktu itu kita melihat sekalipun terjadi masalah yang besar, masa yang sukar, tetapi gereja terus bergerak. Karena Alkitab berkata bahwa firman Allah tidak pernah terbelenggu. Sekalipun mengalami tantangan yang besar dan berat, firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa, maka dia tidak terbelenggu oleh situasi zaman yang sukar sekalipun. Demikian juga visi daripada Gereja Betel Indonesia, di mana 10.000 gereja yang ditargetkan untuk dicapai. Hal itu seolah-olah dipaksa, ya, dibelokkan secara paksa. Gereja harus mengalami sesuatu hal yang berubah, ya, yang tadinya sepertinya kita punya rencana, kita punya mimpi, kita punya visi, tetapi seakan-akan semua itu harus dirombak secara total. Rancangan-rancangan yang telah dibuat, baik itu oleh gereja lokal maupun secara korporat, telah disusun, tetapi itu ternyata mengalami perubahan dan harus berdiam sesaat. Tetapi yang perlu kita ingat, anak-anak Tuhan, bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada mengalami keadaan yang disebut dengan masa-masa yang sulit dan sukar, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Nah, kita akan lihat ayat-ayatnya di dalam Yesaya 25 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau
mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa rancangan Tuhan yang ajaib itu sudah ada sejak dahulu, dan Tuhan setia melakukannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, maka rancangan itu pasti akan terjadi. Kemudian dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu tercatat dalam Yeremia 29 ayat 11. Nah, tetapi persoalannya adalah seringkali rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan-rancangan yang kita buat. Ya, makanya Alkitab katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Dan rancangan Tuhan semata-mata adalah damai sejahtera yang memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau ada seakan-akan rencana Tuhan yang dibelokkan, tentunya Tuhan punya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita rancangkan. Ya, perencanaan itu sendiri adalah baik. Ya, perencanaan adalah tanda awal untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi kalau seandainya Tuhan mengintervensi rencana kita, mengubah rencana kita, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyesuaikan selaras dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan dan kemauan kita. Tapi biarlah hanya rencana Tuhan saja yang kita ikuti. Karena kalau kita mengikuti rencana Tuhan, maka yang kita lakukan ini tidak akan pernah gagal. Karena rancangannya tidak pernah gagal. Nah, ada sebuah cerita dalam Alkitab tentang rencana yang dibelokkan. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Menceritakan bagaimana rencana Rasul Paulus yang ingin berkunjung dan melayani di Efesus, yang merupakan kunci pintu gerbang Asia. Kota Efesus adalah pintu gerbang untuk masuk ke negara Asia. Tetapi tiba-tiba harus berubah arah ke Makedonia dan memasuki sebuah kota yang bernama Filipi, yang merupakan kota kunci menuju negara-negara Eropa. Pada ayat ini tercatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9, firman Tuhan berkata, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, kita lihat Paulus merespon ya panggilan tersebut, dan semua rencananya tentunya berubah secara total. Dan hal itu dia sampaikan kepada jemaat Korintus, karena awalnya Paulus merencanakan bahwa dia akan berkunjung ke jemaat Korintus, baru setelah itu dia akan pergi ke Makedonia. Setelah dia pergi ke Makedonia, dia balik lagi ke Korintus untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi rencana itu ternyata tidak terjadi ya. Dibelokkan sehingga dia tidak kembali ke jemaat Korintus. Dan apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus pada waktu itu, sempat terjadi beberapa jemaat yang menganggap bahwa Paulus ini pelin-pelan. Paulus ini tidak konsisten. Paulus ini tidak menepati janji, ya.
Jadi akhirnya beberapa jemaat meragukan kerasulannya oleh sebab perubahan yang dia buat yang menunjukkan bahasa mereka Paulus tidak dapat dipercayai karena tidak konsisten. Tetapi di dalam 2 Korintus 1 ayat 15-17 Paulus menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan, rencana yang berubah itu adalah bukan keinginannya sendiri, tetapi itu semua ada dalam pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Bahwa rencana pelayanannya ini harus berubah karena bukan keinginannya. Karena dia hanyalah hamba Tuhan yang melakukan apa yang Roh Kudus mau untuk dia kerjakan dan lakukan. Dan ternyata melalui peristiwa ini Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu tepat dan benar. Sehingga setelah tadinya dia berpikir mau pergi ke kota Efesus, dia berubah arah harus pergi ke Makedonia. Tetapi pada akhirnya juga dia kembali ke Efesus. Dan ternyata setelah dia kembali, ketika dia datang kemudian di Efesus, ada banyak hal yang dikerjakannya, yang dapat dikerjakannya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 9 berkata begini, di sini ada banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi di sini ternyata waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seringkali perubahan-perubahan yang Tuhan buat itu untuk membuat sebuah rancangan yang besar, sehingga pada waktu Paulus harus kembali ke Efesus, ternyata ada sebuah pekerjaan yang besar dan penting yang harus dikerjakan, sekalipun ada begitu banyak tantangan. Ya, di sini kita lihat seringkali rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Dalam melihat situasi dan keadaan, sepertinya visi dan rencana untuk penjangkauan jiwa-jiwa, bahkan penanaman gereja baru terganggu di masa sekarang ini. Tetapi sebagai umat Tuhan, mari kita melihat sebuah kesempatan yang baru yang dibukakan Tuhan di tengah masa-masa yang tidak menentu ini, di mana perubahan-perubahan begitu cepat. Saya percaya di balik sebuah krisis ada peluang atau kesempatan di mana Tuhan akan bawa kita kepada hal itu untuk membuat kita luput dari masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Ya. Kita mendengar awal September di tahun 2020 sudah ada 44 negara yang mendeklarasikan bahwa mereka masuk ke dalam resesi. Tentunya sebagai gereja Tuhan, kita harus bersiap menghadapi situasi zaman yang sedang terjadi di masa sekarang ini. Biarlah kejadian pada masa lalu itu menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kita, supaya jangan sampai kita terlena dengan masa-masa kejayaan gereja pada waktu yang lalu, di mana mungkin kita banyak waktu, di mana segala sesuatunya berjalan dengan baik, di mana kita merasakan kita bisa bersekutu, berkumpul bersama-sama, kita merasakan hadirat Tuhan pada saat kita melakukan ibadah secara offline tatap muka. Tapi segala sesuatu itu datang secara tiba-tiba atas kehidupan kita, sehingga hal itu kita tahu sudah berubah, tidak seperti pada masa yang lalu. Mungkin kita tidak akan bisa berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak untuk masa-masa yang ke depan. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan harus senantiasa peka, senantiasa siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di zaman kita ini. Saya teringat akan kejadian Yusuf di Mesir,
Setelah mengalami tahun-tahun kelimpahan, Mesir juga memasuki masa-masa yang sukar, di mana orang mencari makan dan menghadap pemerintah. Dan apa yang dikatakan oleh Firaun? Firaun hanya menyuruh orang-orang itu menghadap Yusuf. Jadi di sini kita melihat, kita harus siap. Gereja dengan cara yang ajaib harus mempersiapkan dirinya, karena akan datang waktunya. Firaun, gambaran pemerintah, ya, akan menunjuk gereja, dalam hal ini Yusuf, untuk menjadi saluran berkat. Di dalam cerita tadi, ketika seluruh Mesir menderita kelaparan, rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, dan Firaun berkata kepada semua orang Mesir. Itu tercatat dalam Kejadian 41 ayat 55. Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Lihat, ayat ini membuktikan bahwa gereja juga akan menjadi jawaban, menjadi solusi atas situasi zaman. Mereka akan melihat bahwa gereja sebagai wakil Tuhan di bumi ini akan menyatakan pesan-pesan atau melakukan sesuatu hal, sehingga mereka akan datang kepada gereja, dan gereja boleh menjadi berkat. Selanjutnya di dalam Matius 14 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa orang banyak itu mengikuti Yesus sampai dengan malam hari. Dan ketika hari sudah mulai gelap, murid-murid memberikan usul, kalau orang banyak itu suruh pulang aja, ya, karena mereka tidak sanggup untuk memberi makan untuk semua bisa makan dalam jumlah yang besar. Tetapi dalam Matius 14 ayat 16 kita melihat, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Perintah Yesus sangat jelas bahwa kamu harus memberi mereka makan. Nah, mari kita melihat saat ini, di masa sekarang ini, bahwa semua kita harus masuk yang disebut dengan new normal atau kenormalan yang baru. Suatu situasi yang sangat tidak biasa. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan dapat melihat ini sebagai sebuah kesempatan, new opportunity, dalam bentuk pelayanan yang baru atau new platform. Kita melihat ada kesempatan, berarti ada sebuah pelayanan-pelayanan yang baru yang dapat kita buat. Contohnya adalah dengan kita dirumahkan, kita beribadah di rumah, maka kita bisa menjangkau ya pemberitaan firman Tuhan lewat internet atau media sosial. Kita bisa pakai itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan yang tadinya kita berpikir untuk menjangkau ujung-ujung bumi, ternyata lewat internet, melalui khotbah, melalui firman Tuhan yang disebarkan melalui media sosial, maka pesan-pesan Tuhan dapat disebarkan. Kesaksian, kasih Tuhan, pemberitaan Injil bisa disampaikan melalui media sosial. Oleh sebab itu, mari gereja Tuhan harus bagaimana di zaman sekarang ini. Tentunya gereja tidak bereaktif dengan negatif atau menangisi keadaannya. Tetapi gereja harus bersikap profetik. Apa itu maksudnya bersikap profetik? Berarti gereja harus dapat melihat ke masa yang akan datang. Tahu apa yang akan terjadi akibat dari masa COVID-19 ini. Paham apa yang harus dilakukan di masa-masa yang cepat berubah ini. Ada sebuah cerita ya.
seorang fotografer, Neville Jim Matthew, yang mengoleksi kamera bekas. Dia suka dalam pekerjaannya, di tengah pekerjaannya dia membeli kamera-kamera bekas, dan akhirnya kamera itu dia bisa dikumpulkan hampir 30.000 buah kamera dari berbagai negara. Suatu kali dia membeli sebuah hall yang merupakan Salvation Army Hall di Stillmonens, Skotlandia, dan dipamerkanlah 3.000 kamera bekas itu yang dibelinya itu. Kita melihat melalui cerita ini bahwa kamera itu dipakai untuk mengabadikan momen dan bisa dilihat orang. Ya, dengan apa yang dikumpulkan oleh fotografer ini, dia mengumpulkan banyak kamera sehingga waktu dia mengumpulkan itu orang kagum dengan apa yang dia buat melalui kamera yang dia dikumpulkan ini. Karena kamera, seperti saya katakan tadi, mengabadikan momen dan itu bisa dilihat orang di masa selanjutnya. Walaupun peristiwa itu terjadi di masa lalu, tapi bisa dilihat orang di masa yang akan datang. Nah, gereja Tuhan atau hamba Tuhan yang merupakan pengikut Tuhan Yesus, kita semua itu seperti kamera yang hidup, di mana setiap orang bisa melihat gambar Kristus yang ada melalui diri kita, yang hidup di dalam diri kita. Oleh sebab itu, marilah gereja terus memancarkan Kristus yang ada dalam dirinya. Biarlah kita terus menjadi berkat, sebab itu yang Tuhan inginkan untuk kita jalani dan kita lewati. Jadi di saat-saat ini, apa yang harus gereja lakukan? Gereja harus menjadi solusi dan jawaban bagi setiap permasalahan. Kita lihat akan masa ke depan di mana mungkin akan terjadi masa-masa kelaparan, tapi jadilah Yusuf di akhir zaman yang akan memberikan menjadi saluran berkat. Seperti Yesus berkata, di tengah masa orang-orang yang harus pulang ya, pada malam hari Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Saya percaya makanan tentu bukan saja secara jasmani, tapi biarlah makanan rohani semakin diberikan melalui gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan menyampaikan kebenaran Tuhan kepada dunia yang terhilang dan tersesat, di mana dunia ini orang-orang membutuhkan kebenaran, yaitu firman Tuhan yang hidup. Biarlah gereja memberikan makanan secara jasmani untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bangsa-bangsa. Demikian juga gereja harus memberikan makanan rohani bagi orang-orang yang kekeringan secara rohani dan mereka membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Marilah kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Kita terus menjadi berkat, menjadi solusi, menjadi jawaban, sekalipun ada rencana-rencana yang dibelokkan oleh Tuhan, karena Tuhan punya rancangan yang besar melalui gereja Tuhan di masa-masa ke depan ini. Dan biarlah gereja dapat melihat situasi ke depan ini, sehingga Tuhan akan memberikan hikmat, sehingga gereja akan menjadi tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan pembebasan, menyatakan jalan keluar di tengah masa-masa ke depan yang tidak menentu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk memeteraikan firman Tuhan hari ini.
Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kebenaran yang boleh kami dengar hari ini. Jika mungkin kami memiliki rencana-rencana awal sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Tetapi setelah kami mengalami masa pandemi ini, kami tahu ada perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Tetapi yang kami percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dan jika Engkau mau merubah rencana-rencana yang sudah kami buat, kami mau mengikuti tuntunan hikmat daripada Roh Kudus. Karena kami percaya Roh Kudus akan terus menjadi jaminan bagi kami, sehingga kami akan mampu melewati masa-masa yang sukar sekalipun, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, buat kami terus menjadi saluran berkat. Kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang terus memancarkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa. Bagimu segala pujian hormat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa, dan kita percaya pada waktu kita juga akan naikkan pujian, maka Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya, dan kita akan mengalami jamahan dan kuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, biar kita semakin mengenal Tuhan, supaya kita mengerti akan jalan-jalan dan rencana Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Biarlah ini menjadi doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin Yesus. Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Yesus. Kami ada untuk menyembah Engkau.
Oh, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami ada karena Engkau begitu baik. Kasih karunia-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, biar seluruh kehidupan kami boleh menjadi sebuah penyembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Engkau memberikan kasih setia-Mu yang baru bagi setiap kami setiap hari. Dan kami boleh menikmati semua kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami mau membawakan pokok-pokok doa kami di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bukan saja mendengar doa-doa kami, tapi Tuhan juga menjawab doa-doa kami. Amen. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yes. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengadakan jalan-jalan yang terbaik bagi setiap kami. Bahkan setiap pintu yang tertutup, Tuhan akan berikan pintu-pintu yang lain untuk terbuka bagi setiap kami yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, khususnya hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dan permasalahan yang berat. Kami percaya bahwa Tuhan penolong kami, Tuhan yang setia, Tuhan pembebas kami, Tuhan yang mengerti dan peduli akan setiap masalah yang kami alami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan cakap menanggung setiap masalah-masalah kami. Dan kami akan keluar menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, hamba bawa khususnya bagi mereka yang sakit. Kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib mampu menyembuhkan semua sakit penyakit yang dialami oleh seluruh jemaat yang saat ini sedang beribadah ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Jehovah Rafa Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Engkau adalah tabib yang agung, yang Bapa yang akan melakukan hal-hal yang dahsyat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Engkau nyatakan bagi setiap umat Tuhan. Hamba bersepakat, hamba berdoa bagi jemaat yang sakit, apapun jenis penyakit mereka Tuhan. Hamba bawa di hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan yang menjamah setiap mereka yang sakit. Sebab kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan kami kuasa, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Hamba bersepakat berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan. Kuasa kesembuhan Tuhan menjamah mereka yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi. Tuhan bukakan jalan. Mereka yang sedang mengalami terbelit oleh hutang, Tuhan, mari Tuhan bukakan jalan. Tuhan menyatakan kuasa Tuhan sehingga mereka dapat mengatasi masalah-masalah keuangan yang dialami Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya, khususnya hubungan suami istri, hubungan keluarga Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan yang mempersatukan mereka dalam sebuah pernikahan yang kudus. Kami tolak semua pekerjaan iblis yang coba untuk memecah belah, menceraikan Tuhan satu dengan yang lain. Kami berdoa biar kasih Tuhan turun, pengampunan Tuhan turun atas hubungan suami istri yang saat ini sedang
tidak baik Tuhan. Kami minta campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas hubungan rumah tangga jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang dalam kuliah, dalam sekolah. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menyertai mereka. Mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang diberkati Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang cerah seperti yang Tuhan janjikan. Dan kami percaya Tuhan, di tengah persaingan dunia di mana pekerjaan semakin sulit ke depannya, tapi kami percaya anak-anak Tuhan akan senantiasa angkat dan Tuhan akan berkati sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil di masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi negeri kami yang kami kasih, kami cintai, di tengah segala macam pergolakan Tuhan yang terjadi, khususnya mendekati akan pemilihan Tuhan, pemilu yang akan diadakan pada tahun depan. Kami minta campur tangan Tuhan, supaya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Tuhan, kami berdoa, kami patahkan semua roh kekacauan, perpecahan, semua roh yang coba, oh Tuhan, membuat bangsa ini menjadi terpecah. Tuhan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, oh keamanan, kesejahteraan Tuhan berlaku atas negeri kami. Biar malaikat-malaikat Tuhan kirimkan menjaga melindungi bangsa ini, dijauhkan dari segala macam pertikaian dan perpecahan. Buat bangsa ini, negeri ini menjadi negeri yang makmur, jaya Tuhan, dan maju Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa doa-doa yang kami bawa untuk bangsa dan negeri kami Tuhan dengar, dan kami akan melihat Bapa, bangsa ini akan dapat menang melewati masa krisis pandemik COVID-19 ini Tuhan, dan juga boleh dilepaskan Tuhan dari resesi ekonomi. Kami minta campur tangan Tuhan dinyatakan melalui bangsa dan negeri kami. Kami memberkati akan Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin beserta staf menteri, kabinet, pemerintahan, jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah Tuhan. Tuhan memberkati akan pemerintahan bangsa kami. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang akan membuat rakyat ini menjadi sejahtera, menjadi makmur. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami bagi semua pokok-pokok doa yang kami bawa di hadirat Tuhan. Dan jika sebentar kami akan menerima berkat Tuhan, biarlah kami menerima semua hal yang ilahi, semua hal yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, sehingga kami akan menjalani hidup yang senantiasa berkemenangan. Karena Tuhan yang beserta dengan kami, yang menjamin kami untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai pada hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, dan kita akan diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan dan tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran, dan kita tetap sehat karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan ada atas kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.